Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya iman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk berselawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan solawat, semoga hati kita menjadi lembut, hidup senantiasa diberkahi, dan kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saat hati merasa hina, 5 bukti cinta Allah yang tak pernah pudar. Saudaraku, mungkin saat ini Anda merasa jauh, kotor, atau tidak pantas untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Bisikan hati sering berujar, aku terlalu banyak dosa, aku belum layak kembali. Namun, tahukah Anda bahwa justru di titik terendah itulah cinta Allah paling nyata? Dia tidak mencari kesempurnaan pada penampilan, melainkan ketulusan di hati yang masih ingin kembali, meski telah berkali-kali terjatuh. Jangan menunggu diri menjadi suci untuk mendekat. Justru mendekatlah, dan biarkan Allah yang membersihkan. Di video ini, Tafsir Hidayah akan mengungkap 5 bukti nyata cinta Allah bagi hambanya yang sedang merasa terjatuh. Tonton sampai akhir, saudaraku, karena bisa jadi, di balik perasaan hina itu, Allah sedang memanggil Anda pulang, dan malam ini mungkin adalah awal dari perjalanan spiritual yang akan membawa Anda lebih dekat dari sebelumnya. Cinta Allah tidak memandang sempurna, tapi kejujuran hati. Saudaraku, berikut adalah 5 bukti nyata cinta Allah untuk hambanya yang terjatuh. 1. Pintu taubat terbuka lebih luas dari segala dosa. Tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Bahkan mereka yang terlihat paling baik sekalipun pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, keajaibannya, Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapa saja yang ingin kembali. Bahkan jika dosa Anda setinggi langit, selama ada niat tulus untuk bertaubat, Allah siap menghapus semuanya. Ini adalah bukti bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada kemarahannya, dan kasihnya tidak bergantung pada masa lalu kita. Terkadang, justru manusialah yang mempersulit, mencemooh, atau membuat seseorang merasa tak layak untuk kembali. Tapi lihatlah bagaimana Allah berbicara dalam ayat itu. Wahai hambaku, bukan wahai pendosa, atau wahai pembangkang. Dia tetap memanggil dengan penuh cinta. Ini bukan tentang pantas atau tidak, tetapi tentang keberanian untuk pulang. Allah tidak menunggu Anda menjadi sempurna. Dia hanya menunggu kejujuran Anda untuk kembali. Jadi, jangan menunda, jangan merasa nanti saja kalau sudah baik. Karena yang akan menjadikan Anda baik adalah langkah pertama Anda menuju Allah. Saat manusia menutup pintu karena kesalahan Anda, Allah justru membuka pintu lebar-lebar karena niat Anda untuk kembali. Maka, katakanlah dalam hati Anda, Ya Allah, aku kembali bukan karena aku layak, tetapi karena aku tak sanggup hidup jauh darimu. 2. Allah mencintai air mata ketulusan, bukan status kesempurnaan. Allah tidak mencari kehidupan yang sempurna dari hambanya, karena Dia tahu kita diciptakan dengan segala kelemahan. Yang Allah cari adalah kejujuran dari hati. Hati yang masih bisa merasa bersalah, masih bisa menangis karena menyadari telah jauh darinya. 1 tetes air mata yang tumpah karena rasa takut dan rindu kepada Allah, nilainya lebih berat daripada status sosial, jabatan agama, atau reputasi kesalehan yang seringkali kita kejar. Terkadang, seseorang dikenal saleh namun hatinya kering. Namun, ada pula yang hidupnya tampak kacau, jauh dari agama, tetapi pada suatu malam yang sunyi, ia menangis sendirian di atas sajadah. Justru tangisan itulah yang menggetarkan arsy. Karena tangisan itu keluar dari hati yang remuk, namun rindu untuk pulang. Rasulullah SAW tidak berbicara tentang amalan besar, tetapi hanya 1 tetes air mata sebagai bukti betapa dalamnya nilai keikhlasan di mata Allah. Beliau bersabda, tidaklah seorang hamba meneteskan air mata karena takut kepada Allah, melainkan Allah haramkan api neraka menyentuh wajahnya. Jadi, jika hari ini Anda merasa tidak layak, banyak dosa, dan terlalu jauh dari jalan lurus, jangan khawatir. Allah tidak sedang menilai seberapa banyak kesalahan Anda, tetapi sedang menunggu kapan Anda menangis karena ingin kembali. Maka, biarkan hati Anda jujur malam ini.
Minta ampun dan biarkan air mata itu menjadi saksi bahwa Anda masih ingin dicintai olehnya. 3. Setiap langkah menujunya dibalas dengan berlari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Siapa yang berjalan, Allah berlari." Allah tidak seperti manusia yang hanya memperhatikan ketika kita sudah sempurna. Justru sebaliknya, Dia maha aktif dalam cintanya. Satu niat kecil untuk berubah, satu langkah pelan menuju kebaikan, langsung disambut dengan limpahan rahmat. Hadis ini bukan sekadar penghibur, tetapi janji dari Tuhan yang tidak pernah ingkar. Jika Anda datang dengan setengah hati, Allah akan datang dengan sepenuh cinta. Seringkali kita takut melangkah karena merasa langkah kita terlalu lambat, terlalu kotor, atau terlalu penuh keraguan. Tapi justru itulah langkah yang paling berharga. Langkah yang datang dari hati yang lelah namun tetap mau kembali. Allah tidak menuntut Anda untuk langsung berlari. Cukup berjalan, cukup mencoba, cukup berkata, "Ya Allah, aku ingin dekat." Maka Anda akan disambut dengan kecepatan cinta yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi, jangan meremehkan niat baik yang terlihat kecil. Jangan menunggu kuat untuk melangkah, karena kekuatan itu justru datang setelah kita berani melangkah. Allah tidak pernah menutup pintu. Bahkan, ketika seluruh dunia menutup diri dari Anda, yang Dia tunggu hanyalah satu gerakan jujur dari hati. Dan selebihnya, biarkan Allah yang berlari mendekatkan Anda kepadanya. 4. Allah mencintai ketidaksempurnaan yang jujur, bukan kesempurnaan yang palsu. Yang paling dicintai Allah bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang jujur mengakui kejatuhannya dan terus bangkit karena ingin dekat. Dunia bisa tertipu dengan penampilan, dengan kata-kata indah, dan ibadah yang tampak sempurna. Tapi Allah tidak tertarik pada citra. Dia melihat isi hati, kesungguhan di balik perjuangan, dan air mata di balik doa yang terucap pelan. Ketidaksempurnaan yang jujur lebih tinggi nilainya daripada kesempurnaan yang dipoles. Banyak dari kita terjebak ingin terlihat saleh di mata manusia, tapi lupa untuk jujur di hadapan Allah. Padahal tidak ada yang lebih menyentuhnya selain seorang hamba yang datang dengan membawa luka, namun tetap berkata, "Aku ingin Engkau, ya Allah." Itulah bentuk keikhlasan paling murni. Bukan karena ingin dianggap baik, tetapi karena sadar bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Allah tidak mencari makhluk yang sempurna. Dia mencari hamba yang terus kembali, terus mengetuk pintu, terus membawa hati yang lemah tapi tulus. Jadi, jangan takut dengan kekurangan Anda. Jangan malu dengan sejarah Anda. Selama Anda jujur dalam taubat dan tulus dalam berusaha, Anda sedang berjalan di jalan yang paling dicintainya. 5. Allah tidak menilai seberapa besar dosa, tapi seberapa dalam rindumu kembali. Allah tidak menilai seberapa besar kesalahan Anda, tetapi seberapa besar kerinduan Anda untuk kembali. Dosa bukanlah akhir. Ia bisa jadi awal dari perjalanan paling indah menuju Allah. Karena justru di titik paling rendah, banyak orang menemukan siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ketika semua pintu tertutup dan hanya pintu taubat yang terbuka, disitulah cinta Allah terasa paling nyata. Lembut, luas, dan tidak pernah menghakimi. Cinta Allah berbeda dari cinta manusia. Ia tidak berkurang saat Anda merasa kotor, dan tidak bertambah saat Anda tampak bersih. Ia mencintai bukan karena siapa diri Anda, tetapi karena siapa Dia, Maha Pengasih dan Maha Penerima Taubat. Mungkin Anda merasa hancur, malu, atau tak pantas. Tapi jika dalam hati Anda ada rindu untuk pulang, itu sudah cukup. Karena Allah menilai niat, bukan citra. Dia menilai arah hati, bukan sempurnanya perjalanan. Maka, jangan menunggu sempurna baru kembali. Kembalilah dengan apapun yang Anda punya, meski hanya air mata dan penyesalan. Karena seringkali orang yang terjatuh dan kembali justru lebih mulia di sisi Allah daripada yang tak pernah jatuh, tapi sombong dengan kesalehannya. Rindu yang jujur lebih berat nilainya daripada amalan yang kaku tanpa cinta. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan menunggu semua luka sembuh, semua dosa bersih, dan semua urusan selesai untuk kembali kepada Allah. Justru saat hati Anda remuk,
Saat air mata tak bisa ditahan, dan saat tak ada lagi yang bisa Anda andalkan, itulah waktu terbaik untuk datang kepadanya. Karena Allah lebih dekat dari yang Anda kira, dan Dia mencintai hamba yang pulang dalam keadaan lemah, bukan hanya yang tampak kuat. Allah tidak meminta kita sempurna. Dia hanya ingin kita jujur, datang dengan hati yang lelah pun tak apa, asal niat Anda lurus. Allah tak menilai seberapa indah penampilan Anda dalam ibadah, tapi seberapa dalam hati Anda mencarinya di balik kekacauan hidup Anda. Jangan merasa malu, karena mungkin justru luka-luka itulah yang membuat Anda lebih jujur di hadapan Allah. Terkadang, hamba yang merasa paling jauh justru paling dekat. Karena mereka menangis dalam sujud, memohon dalam sepi, dan berharap meski tak layak. Allah tidak pernah menutup pintu bagi yang mau kembali. Bahkan, satu langkah kecil dari hati Anda, asal tulus, bisa menjadi sebab turunnya rahmat yang mengubah seluruh hidup Anda. Pernahkah Anda merasa tidak layak tapi tetap ingin dicintai Allah? Tulis di komentar, "Ya Allah, meski aku tidak sempurna, jangan biarkan aku jauh dari cintamu." Like, share, dan subscribe kanal Tafsir Hidayah, karena bisa jadi satu video ini menjadi jalan pulang bagi jiwa yang hampir menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.